Bonjour, selamat pagi teman-teman dari Kanada. Oke, em, sorry banget untuk dari sekian lama aku baru buat video YouTube. Karena selama ini aku banyak banget kayak lebih aktif di sosial media Instagram dibandingkan YouTube kalau sekarang. Cuma aku berusaha untuk fokus karena sekarang soalnya aku udah punya admin khusus untuk yang ngedit video aku. Jadi buat hari ini aku simple banget looknya. Jadi kayak aku sama sekali nggak pakai foundation, tapi aku cuma pakai alis sama lipstiknya bagus banget. Ini nggak di endorse, ini dari Hair Enemy yang shade-nya Rose Big Boys. Jadi ini keren banget dan satin gitu. Oke, nggak usah lama-lama, check it out. Nah, dari komentar-komentar dan juga inbox yang masuk di aku, semuanya pada nanyain, Kak, gimana cara kerja di Kanada? Tolong cariin link aku dong, bisa nggak bantuin untuk cariin loker di Kanada? Jadi sebenarnya gini loh, kalian bisa coba untuk apply sendiri di Indonesia, tapi dengan buka website pemerintah yaitu www.canada.ca. Jadi www.canada.ca. Di situ bisa kalian cari di bagian loker untuk pemerintah Kanada. Jadi sebenarnya kalian bisa dapat sponsorship langsung buat kalian yang nggak mau repot-repot mikirin biaya. Kalian bisa langsung untuk lihat kayak website pemerintah. Nah, terus dari pengalaman aku dan juga beberapa teman, cara yang kedua adalah nge-apply mandiri untuk working visa. Terus caranya gimana? Yaitu cari sponsor. Misalkan nih, ada orang Indonesia yang punya usaha dan mau sponsori buat kalian untuk datang ke sini. Tapi kalian nggak bisa minta sponsorin buat ke student karena mereka nggak punya hak untuk itu atau nggak eligible untuk memberikan kalian working visa karena sementara mereka sendiri masih struggle dengan diri mereka gitu. Dan yang selain itu, kalian juga sebenarnya bisa untuk kalau yang sekarang nih program pemerintah Kanada, misalkan nih kalian datang ke Kanada sebagai turis visa, itu bisa aja sah-sah aja. Setelah itu, setelah kalian sampai di Kanada, kalian mencari sponsorship nih. Karena ini kebanyakan hal yang dilakukan buat kayak WHV yang datang dari Jepang, dari India, dari Filipina. Mereka datang ke sini nggak pakai working visa yang resmi. Jadi mereka punya kayak working visa yang hanya untuk beberapa bulan saja, misalkan 6 bulan. Tapi setelah itu mereka nyampe ke sini mencari restoran atau mencari office ataupun mencari company yang pengen sponsorin mereka untuk tetap mereka bekerja di sini. Jadi itu adalah cara kedua. Dan cara yang ketiga ini paling gampang dan cepet banget bakalan di-approve, yaitu pakai student visa. Tapi sebenarnya kalian nggak boleh nunjukin kalau sebenarnya kalian tuh tujuannya kemari bukan untuk study, tapi tujuannya untuk bekerja. Kalian nggak boleh nunjukin itu, karena fokus kalian untuk datang ke sini adalah untuk belajar, bukan untuk mencari pekerjaan. Tapi kalau dari aku sendiri pribadi, itu adalah cara paling tergampang adalah nomor 3. Jadi kayak kalau dari awal-awal aku bayar untuk kursus untuk ESL. Setelah itu kita minta nih izin dari kampus. Mereka ngebolehin nggak kita untuk kerja di luar kampus. Misalkan untuk kerja di restoran ataupun kerja dimanapun aja gitu. Tapi kalian harus minta izin dulu. Jadi itu cara tergampang. Tapi secara in majority, in general, itu yang paling gampang banget untuk apply kerja. Karena kalian study dan juga kalian bonus untuk dapat bisa bekerja lebih dari 20 jam. Kalau sebelumnya pemerintah Kanada
Kanada hanya memperbolehkan kalian untuk bekerja hanya 20 jam. Tapi sekarang udah ada aturan baru, yaitu kalian bisa bekerja lebih dari 20 jam, mau 40 jam, 50 jam, itu hak kalian gitu loh. Jadi menurut aku benefitnya selain kalian belajar, juga kalian bisa sambil bekerja, tapi dengan syarat kalian harus benar-benar bisa ngatur waktu gitu loh. Kalau aku separuh online, separuh offline di kampus. Jadi aku masih ada meeting-meeting dan juga aku masih bisa apply tugas-tugas aku lewat online. Dan selain itu aku masih bisa bekerja, misalkan nih aku sekolah jam 9 sampai jam 1. Selebihnya aku ngambil part time dari jam 5 sampai closing jam 12. Jadi di situ, dan pagi-pagi nih misalkan aku pulang, aku bisa ngerjain PR atau kayak sebagainya lah, kayak assignment gitu. Jadi itu cara paling gampang yang menurut yang bisa kalian gunakan, oke? Dan ada juga cara keempat, yaitu dengan kalau kalian yang punya rezeki lebih, kalian bisa datang ke sini pakai turis visa, it's okay. Tapi kemudian kalian buka bisnis gitu di Kanada. Itu sangat-sangat mungkin dan besar kemungkinannya untuk kalian dapat nggak hanya working visa, tapi juga dipercepat sama pemerintah untuk dapat permanent resident. Jadi ini, tapi cara terakhir ini khusus untuk kalian yang punya dana lebih, yang pengen nanam modal di negara lain. Tapi bagusnya sih kalau kebanyakan orang yang aku lihat, orang Indonesia, mereka nggak hanya bangun bisnis dengan satu orang saja, tapi mereka gabungan dari beberapa orang, dan itu nggak apa-apa banget. Misalkan aku datang ke Kanada sebagai turis visa, terus kemudian aku pengen kayak misalkan nih buka restoran. Setelah itu aku ketemu sama teman-temannya lain, misalkan ada dari keluarga aku mau gabung, misalkan 3 orang, 4 orang. Jadi aku sebenarnya bisa banget buka usaha dengan gak cuma modal dari aku, tapi modal patungan gitu dari beberapa orang. Setelah itu kita coba ke pemerintah untuk buka usaha, dan kalian kasih nih 3 orang ini atau lebih untuk working visa. Jadi kalian kemungkinan bisa ngasih mereka untuk working visa. Jadi itu sebenarnya banyak banget cara-cara yang lain, tapi ini adalah cara-cara legal yang aku saranin ya. Tapi banyak banget yang aku dapat kasus di sini, kayak misalnya nih mereka datang sebagai working visa, tapi kalau cuma mau cari duitnya aja, bukan legalitasnya, kalian mungkin bisa datang sebagai turis tapi kerja sebagai dimanapun, tapi under table, alias cuma dibayar by cash karena kalian nggak punya bank Kanada gitu. Dan banyak banget yang sebenarnya kalaupun mau pakai rekening, banyak yang nitip rekening. Cuma aku nggak saranin cara yang terakhir ini ya, karena ini kemungkinan kalian bisa jadi ilegal gitu. Dan lain-lainnya aku bakal share selanjutnya. Jadi itu adalah cara termudah yang bisa kalian dapetin untuk bisa ke sini. Dan untuk yang nanya berapa sih kisaran gaji di Kanada? Jadi kisaran gaji di Kanada itu tergantung di sektor mana kalian bekerja. Kalau misalkan kayak part-time nih, part-time itu untuk secara general ya di Ontario, karena tiap provinsi itu minimum wage-nya atau UMR-nya beda sendiri. Kalau di Ontario, karena aku sekarang ada di Ontario, itu 16,55 karena pemerintah baru aja menaikkan upah minimum regional untuk di Ontario. Dan biasanya sih menyusul provinsi-provinsi lain. Dan untuk yang di sektor lainnya, misalkan di company, itu lebih dari itu, bisa jadi kayak 19, 20, 24 per jam. Jadi kalau dihitung-hitung bersih, kalau untuk student aja ya, part-time student, itu rata-rata per tahun mereka punya penghasilan adalah sekitar $25,000. 25,000 itu untuk yang 20 jam. Tapi kalau misalkan mereka bekerja lebih dari 20 jam, itu bisa mereka bawa bersih ataupun punya penghasilan itu sekitar $40,000. $40,000 itu kalau dirupiahin bisa berapa? 400 juta. Jadi benar-benar kayak
makanya orang berebutan pengen di Kanada, soalnya apa ya, negara Kanada ini luas banget ya, dari Ontario sampai ke Yukon ataupun sampai ke, wah pokoknya sampai di ujung. Dan negara ini masih terlalu luas banget, mereka masih butuh banyak imigran banget banget. Dan itu ya aku spill gajinya, tapi itu minimum ya untuk yang part time. Tapi kalau di sektor lain bisa lebih dari mungkin 50.000, 60.000 per tahun. Jadi mereka bisa bawa penghasilan mereka bisa sampai 6M per tahun, tapi belum termasuk potongan pajak. Tapi tenang aja, di sini tuh ada namanya pengembalian pajak, jadi nggak usah khawatir karena rata-rata pajak di sini dari rakyat untuk rakyat sih, jadi nggak usah khawatir ya. Sekian dulu info dari aku, sampai jumpa di video aku yang selanjutnya, bye bye.